Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati guru kita di Kelana dan para jemaah serta netizen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah malam Lailatul Qadar. Langsung saja kita persilakan guru kita di Kelana. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati khusus pembawa acara, anak muda yang ganteng-ganteng. Amin. Kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang soleha. Ya. Amin. Jangan yang soleh, yang soleha. Begitu juga para pemirsa, para netizen, kembali lagi di acara kajian di YouTube Ngaji Ngopi Santai. Pada malam ini kita akan membahas tadi ya tentang sejarah malam Lailatul Qadar. Bahwasanya di sini ada satu kitab. Kitabnya adalah kitab Awdha'ul Bayan ya, fima yata'allaqu biwazaifi Ramadan. Jadi ini kitab Awdha'ul Bayan fima yata'allaqu biwazaifi Ramadan. Kitab yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, langsung saja bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat dinanti oleh umat muslim. Bahkan banyak orang yang berburu, ya berburu, bukan berburu hantu. Kalau berburu hantu repot. Ini berburu malam Lailatul Qadar. Memang malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu luar biasa, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada satu riwayat, jadi ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul kepada sahabat, Rasul itu bercerita. Nah, dulu itu ada seorang nabi yang bernama nabinya itu adalah Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi. Bukan Samson, bukan. Kalau Samson yang lain Benyamin itu mana? Kalau ini Sam'un al-Ghazi. Jadi seorang nabi Sam'un al-Ghazi memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang tugasnya bagaimana untuk menghancurkan Raja Israel. Jadi dulu itu ada yang namanya kaum Bani Israel. Nah, ada rajanya namanya Raja Israel. Sampai akhirnya singkat cerita Raja Israel itu melakukan bahkan begitu benci terhadap Nabi Sam'un. Akhirnya Raja Israel melakukan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Sam'un al-Ghazi, maka aku akan berikan harta, emas, dinar, dan sebagainya. Akhirnya banyak orang berburu tuh. Ada yang ya diikat segala macam. Ternyata nggak berhasil juga. Karena Sam'un begitu luar biasa punya kekuatannya. Nah, ketika itu Sam'un mempunyai istri. Bahkan beliau begitu sayang dengan istrinya. Nah, jadi ketika santai ini, yang namanya ya seorang nabi yang soleh begitu cinta sama istrinya, dia berkata, wahai istriku, kalau kamu mau tahu kelemahan aku, ya kan kalau yang namanya orang udah suami istri udah pasti ketahuan jeleknya, betul nggak? Berbeda halnya ketika anak muda masih pacaran kayak lu pada nih. Kalau masih pacaran itu kan masih jaim-jaim kan. Kadang-kadang makan jaim gitu kan. Sampai kadang-kadang ya punya harim mau nyebrang dipegangin, takut ketabrak gitu. Sampai ada becekan. Awas sayang, ada becekan. Biar AA yang jagain dia. Waktu masih pacaran. Tapi kalau udah nikah, ya kan? Istri mau nyebrang minta pegangin, apa kata suaminya? Manja amat loh. Lepas aja. Kadang-kadang kalau udah suami istri ya
Udah nggak ada jaim lagi tuh. Ya buang angin sembarangan, nggak berat gitu kan. Nah, jadi kalau orang udah suami istri itu pasti akan tahu tentang kejelekan, akan tahu tentang kebaikan, kelemahan, baik itu kelemahan istri, kekurangan istri maupun kekurangan suami. Nah, Nabi Sam'un itu ngasih tahu ya kepada istrinya. Yang namanya istri kan terbuka ya. Wah, wahai istriku, sesungguhnya kelemahan aku itu bisa ada di rambutku. Jadi Sam'un itu punya rambut panjang sampai menjulur ke kaki. Jadi kalau kamu pengen lihat aku lemah dan aku hilang kekuatanku adalah caranya kau ikat seluruh dari mulai kakiku sampai ke badanku dengan rambutku. Maka aku akan hilang kekuatanku. Nah, akhirnya istrinya tahu. Tiba-tiba Raja Israel yang jahat itu, bagaimana caranya supaya dia menghasut istrinya. Istrinya dideketin tuh, supaya istrinya bisa diperalat. Nah, ternyata istrinya itu diperalat dengan dijanjikannya harta. Hai istri Sam'un, kalau kamu bisa membawa suamimu kemari, maka aku akan kasih semua harta. Wah, akhirnya tergiur istrinya. Nah, tiba-tiba di suatu malam Nabi Sam'un lagi tidur, istrinya justru melakukan sebuah usaha untuk menangkap. Ditangkap oleh istrinya sendiri. Akhirnya diikatlah dia menggunakan rambutnya sendiri sampai Sam'un itu lemah, kekuatannya hilang. Nah, akhirnya Nabi Sam'un dibawa sama istri, dibawa sama pasukan raja untuk bertemu kepada raja. Akhirnya raja di situ melihat bahwa Nabi Sam'un sudah lemah, di situ disiksa. Nabi Sam'un disiksa. Nah, Nabi Sam'un ini terkenal ibadahnya sampai 1000 tahun. Tuh, bayangkan. Di zaman Nabi Israel ini, di zaman Raja Israel ya maaf. Di zaman Raja Israel ada Nabi Sam'un yang ibadahnya terkenal sampai 1000 tahun. Itu Nabi yang luar biasa. Kalau kita ya maaf 20 rakaat aja udah lelah banget. Betul nggak? Asam urat kambuh, diabetes kambuh, ya nggak? Iya. Kadang-kadang mau sholat tarawih ngeliat dulu imamnya. Ini imamnya yang gimana nih? Ya kan? Nah, ini sampai 1000 tahun. Akhirnya Sam'un ketika dia ditangkap menghadap raja, Sam'un di situ disiksa sampai matanya itu dicongkel. Nah, disitulah Sam'un berdoa, banyak beristighfar pada Allah. Ya Allah, aku minta pertolonganmu. Sekarang ini saya lagi susah, sekarang ini saya lagi disiksa. Akhirnya karena ini seorang nabi yang luar biasa, waliullah yang luar biasa, tiba-tiba Raja Israel dan pasukannya di hari itu juga terjadi gempa yang luar biasa. Akhirnya mati semua. Nah, ini Rasulullah menjelaskan kepada sahabat. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana supaya kami ini umatku bisa mendapatkan pahala seperti Nabi Sam'un yang sudah beribadah sampai 1000 tahun. Jadi umat Rasulullah, para sahabat kepengen mendapatkan pahala seperti Nabi Sam'un yang sudah melakukan ibadah 1000. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkanlah firman-Nya yang sering kita dengar melalui malaikat Jibril. Turunlah surat Al-Qadar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ternyata surat Al-Qadar itu turun, asbabnya itu adalah ceritanya Nabi Sam'un al-Ghazali. Masya Allah. Akhirnya apa kata Rasul? Wahai sahabatku, wahai umatku, nggak usah takut. Allah sudah menyiapkan buatku dan buat umatku ketika nanti dia di Ramadan. Allah sudah siapkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sama halnya dia beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, bahkan malaikat itu turun dari langit sampai turun ke bumi
Di situ di mana? Mendoakan dan bertasbih sampai terbitnya fajar. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah berupa bersyukur kita umat Rasulullah karena Allah telah menciptakan malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu adalah apa? Allah turunkan seluruh firman-Nya. Allah turunkan 30 juz Quran itu tepat pada malam Lailatul Qadar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Quran diturunkan seluruhnya. Karena Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ya, kita bisa kenal nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, itu pertama kali Allah menurunkan firman Allah surat pertama yaitu Al-Alaq. Itu terjadi pada 17 Ramadan. Sedangkan kalau malam Lailatul Qadar Allah turunkan seluruh firman-Nya. Ya, 30 juz itu tepat pada malam Lailatul Qadar. Makanya dikenal malam Lailatul Qadar adalah malam di mana turunnya Al-Qur'an. Jadi diturunnya Al-Quran itu seluruhnya itu tepat pada malam Lailatul Qadar. Gitu, ya. Nah, jadi Rasulullah ketika itu bagaimana untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini dikatakan bahwa ada satu hadis, ya, yang direwatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya ya, Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, terutama di akhir 10 malam akhir Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, kemudian beliau bersungguh-sungguh dan beriktikaf di masjid. Ya. Karena Nabi SAW yajtaqidu fil asril awakhiri ma la yajtaqidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh ketika di malam 10 akhir Ramadan. Meningkatkan ibadahnya, banyak qiyamul lail, banyak i'tikaf di masjid. Ya. Nah, makanya dikatakan bahwasanya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Tadi di sini sudah dijelaskan bahwa seseorang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hendaklah, ya, dalam hadis Rasul dikatakan taqarrau Lailatul Qadar fil witri fil asri awakhiri Ramadan. Carilah di malam-malam ganjil. Ternyata Rasul udah ngasih tahu tuh. Cari di malam-malam ganjil. Di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, jadi dari mulai tanggal ya ganjil. Tetapi malam Lailatul Qadar itu ya sulit sekali untuk bisa dipahami. Ya. Kapan terjadinya, bagaimana ini? Ya. Walaupun tanda-tandanya itu memang ada. Jadi kalau sudah datang malam Lailatul Qadar itu suasananya begitu sunyi, sejuk, anginnya luar biasa. Bahkan berbeda dengan malam-malam biasa. Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu tiba-tiba air yang mengalir pun ikut tenang. Daun semua pepohonan ikut tenang. Ya. Nah, ini ketika maka diperintahkan carilah di malam-malam ganjil. Gitu. Kenapa? Karena jelas Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh ibadahnya ketika dalam 10 hari akhir bulan Ramadan. Maka orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dia itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Ibadahnya bagaikan 1000 bulan. Kemudian kehidupannya akan meningkat. Maka di tahun yang akan datang ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah akan berikan dia kemudahan. Ya, baik itu masalah rezekinya, kesehatannya, bahkan Allah berikan hidupnya menjadi lebih baik. Ya. Nah, ini Masya Allah. Makanya di malam Lailatul Qadar itu, di malam-malam ganjil, banyak-banyak munajat, banyak-banyak qiyamul lail, banyak-banyak minta ampun. Nah, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ketika malam Lailatul Qadar apa yang harus aku baca? Dianjurkan banyaklah beristighfar dan banyaklah dengan mengucapkan doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini yang disuruh ketika kau
datang di malam Lailatul Qadar. Banyakin zikir, banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah. Baik ya, itu terkait malam Lailatul Qadar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya nanya, Ki. Bagaimana cara mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Baik. Malam Lailatul Qadar ini memang ya yang tahu itu memang Allah. Tapi ulama kita itu memberikan salah satu tanda. Nah, sebagaimana dikatakan menurut Imam Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257. Bahwa cara untuk mengetahui malam Lailatul Qadar. Jadi udah dikasih bocoran kita nih sama para ulama kita, terutama Imam Ghazali ya, seorang pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang dikenal sebagai Hujjatul Islam. Nah, beliau berkata, qala al-Ghazali wa ghairuhu. Yang mana Imam Ghazali berkata dan para ulama lainnya, innaha ta'lam fihi bil yaumil awal. Ya. Kalau kamu ingin tahu datangnya Lailatul Qadar itu ya, terutama di bulan Ramadan, dikatakan wa in kana awaluhu yaumul ahad au yaumul arba'. Kalau seumpama datangnya di hari Minggu atau ya dikatakan di sini umpama datangnya di hari Ahad, itu Minggu, atau di hari Rabu, kemudian dikatakan fahia, maka dia itu akan ada di malam tis'awa isrin, yaitu jatuhnya pada tanggal malam ke-29. Jadi kalau Ramadannya jatuhnya di hari Minggu atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya adanya di malam ke-29. Kemudian dikatakan lagi ya, au yaumul isnin, atau di hari Senin ya, maka fahia itu ada ikhdawa isrin, itu adanya kalau dia jatuhnya di malam Senin, maka dia jatuhnya di malam yang ke-21 ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, au yaumul tsulatsa, atau hari Selasa. Hari Selasa itu hari Selasa. Kalau dia jatuhnya di hari Selasa, awil Jum'ah, atau di hari Jumat, fahiyya lailatul sab'a wa isrin, maka dia jatuhnya itu pada, kalau dia jatuhnya pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Kemudian yang keempat ya, ke-27 ya, awil Khamis, atau di hari Kamis, fahiyya, maka dia akan jatuhnya pada apa? Lailatul Khamsa wa Isrin, yaitu pada jatuhnya pada malam yang ke-25. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, kalau dia jatuhnya hari apa tadi? Hari Kamis, maka dia jatuhnya malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-25. Nah, au yaumus sabt, atau di hari Sabtu, maka dia akan jatuhnya pada malam keberapa? Thalatha wa isrin, yaitu pada malam yang ke-23. Nah, jadi gini, kalau Ramadannya jatuhnya pada hari-hari tersebut, itu sudah terdeteksi. Nah, kemarin Ramadan kita jatuh hari Selasa. Berarti kalau hari Selasa, maka kemungkinan ya, itu jatuhnya malam Lailatul Qadar pada malam ke-27. Ini menurut pendapat Imam Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257. Nah, ini bisa dihafalin ya gitu. Jadi kedua hafal nih sama tanggal ini, jangan lagi hafalnya tanggal sama gajian doang ya. Ini kan kadang-kadang lebih hafal sama tanggal gajian, kemudian gak gajian lupa sama tanggal. Nah, ini bisa dicatat ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, jika awalnya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Yang kedua, jika awalnya jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Yang ketiga, jika awalnya jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar
Qadar jatuh pada malam ke-27. 7. Jika awalnya jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Itu yang keempat. Yang kelima, jika awalnya jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Ya, berarti kalau Ramadan kemarin hari Selasa ya kemungkinan ya Allah alam itu jatuhnya pada malam ke-27. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi ini tentang sejarah dan juga tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan harapan karena Allah Ta'ala, dengan harapan untuk meraih ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup yang mungkin itu saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf para jamaah, para netizen. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan hari ini tentang sejarah malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat.